ada satu nama yang berkuasa, yang sanggup menolongku dan menolongmu. Ada satu kuasa, ada satu nama yang mampu membuat saya dan Bapak Ibu di tengah persoalan kehidupan kita yang saat ini kita alami, itu kita bisa keluar. Bapak Ibu, nama itu adalah Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, mengapa harus dengan nama Yesus? Ya, mengapa harus dengan nama Yesus? Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa di balik nama itu mewakili pribadi tersebut. Gitu ya. Mengapa harus dengan nama Yesus? Yang pertama, Bapak Ibu, Alkitab mencatat Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah firman yang menjadi manusia, yang diam di antara kita. Yohanes itu menyatakan seperti itu. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, itu dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapa di situ? Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu, dalam Matius 28 ayat yang dikatakan di ayat yang ke-18 gitu ya, ketika Yesus itu mengutus para murid, dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Di situ dia memberikan sebuah klaim bahwa dia itu berkuasa di sorga dan di bumi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Yesus berkuasa atas maut. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita boleh sama-sama lihat bagaimana karya Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasihnya itu ditunjukkan di atas kayu salib untukku dan untukmu. Dia mengalahkan maut. Dia mati pada hari selama 3 hari gitu ya, dan pada hari yang ketiga Bapak Ibu dia bangkit mengalahkan maut. Dan yang keempat Bapak Ibu, mengapa harus dengan nama Yesus? Yesus itu adalah imam besar agung kita yang melintasi semua langit. Katakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh lihat di dalam Alkitab. Ketika nama Yesus itu disebut gitu ya Bapak Ibu, nama itu mewakili, menyatakan beberapa hal. Karena kuasa apapun yang dikaitkan pada nama Yesus itu bersumber dari pribadi Yesus. Kalau kita sama-sama Bapak Ibu pada pagi hari ini ketika kita berbicara tentang pribadi Yesus, kuasa apa yang ada di dalam nama Yesus? Bapak Ibu, kuasa apa yang ada di dalam nama Yesus? Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu bisa buka di rumah, bahwa di dalam nama Yesus itu ada yang namanya keselamatan. Dan yang kedua Bapak Ibu, di dalam nama Yesus itu ada pengampunan. Anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah di mana Yesus itu pada waktu itu menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang diturunkan lewat atap. Dikatakan bahwa anak manusia pun itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Terus dikatakan dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu, dalam Filipi 2 ayat yang ke-10. Terus dikatakan lagi di dalam nama Yesus itu ada pengabulan doa. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan seterusnya itu Bapak Ibu diajarkan bahwa ketika kita berdoa di dalam nama Yesus gitu ya Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkannya. Terus dikatakan nama Yesus adalah nama yang menyatakan Allah beserta kita. Dalam Matius 1-2-3 nama Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, dalam nama Yesus dapat dilakukan mujizat mengusir setan. Bapak Ibu, dalam Markus 16 dikatakan bahwa setiap orang percaya, tanda-tanda yang mengikuti orang percaya,
Mereka akan mengadakan mujizat, mengusir setan dalam namaku, melakukan yang namanya penyembuhan atau mujizat-mujizat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Dalam Kisah Para Rasul 3 yang menjadi perikop kita, ada sebuah kisah yang pada pagi hari ini akan kita boleh lihat, yang boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan ini. Dan nama ini Bapak Ibu, ketika kita boleh tahu bahwa ketika kita menyebut nama Yesus, nama ini berkuasa, menyatakan pribadi Yesus gitu. Maka apa responku dan responmu di dalam kehidupan kita? Ketika kita tahu kita punya nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang mampu menolongku dan menolongmu menjalani setiap persoalan kehidupan ini. Apa respon kita? Bapak Ibu, respon kita yang pertama itu adalah percaya kuasa dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang percaya itu adalah sebuah faktor penting di dalam sebuah relasi. Betul Bapak Ibu ya? Kita percaya dengan seseorang gitu ya Bapak Ibu, merupakan sesuatu hal yang penting di dalam sebuah relasi. Relasi apa? Relasi suami dan istri. Di dalam relasi suami dan istri diperlukan yang namanya kepercayaan, di mana istri mempercayai suaminya dan suami mempercayai istrinya. Dibutuhkan yang namanya timbal balik gitu ya Bapak Ibu. Percaya dibutuhkan yang namanya timbal balik di sini. Terus yang kedua, di dalam hubungan relasi rekan kerja. Pastinya Bapak Ibu di dalam sebuah pekerjaan yang dipercayakan bagi saya dan Bapak Ibu untuk dikerjakan, baik itu hal yang kecil ataupun hal yang besar. Di dalam kehidupan kita, pastinya ketika seorang tuan memberikan pekerjaan kepada bawahannya, pasti gitu ya, percaya kalau dia bisa melakukannya. Ataupun gitu ya Bapak Ibu, sebuah hal yang penting rahasia gitu ya Bapak Ibu, di dalam rekan kerja, dia pasti punya orang-orang yang dia itu percayai untuk mengemban tugas yang penting, tidak sembarangan orang itu bisa melakukannya. Terus Bapak Ibu dikatakan kepada relasi dalam hal apa lagi? Sahabat. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sahabat itu adalah orang yang kita boleh kasihi, yang dekat dengan kita. Kadang-kali Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang sahabat, suami kita, istri kita, ataupun yang namanya saudara kita tidak tahu permasalahan kita. Tetapi sahabat itu tahu. Kita bisa cerita, kita bisa sharing, nangis bersama dengan dia. Kita bisa melakukan itu karena apa Bapak Ibu? Kita percaya kepada dia. Kita percaya dia bisa menjaga rahasia kita. Kita percaya ketika kita meluapkan semuanya, ada satu perasaan yang tenang yang kita itu boleh miliki. Dan yang terakhir Bapak Ibu, relasi umat kepada Tuhan. Dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Hubungan apapun dapat menjadi kurang sehat kalau tidak ada rasa saling percaya. Entah itu suami istri, rekan kerja, sahabat yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Begitu juga ketika kita berrelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan kalau kita tidak menaruh kepercayaan kita itu kepada Tuhan? Dan hal ini ditunjukkan oleh siapa? Oleh Petrus dan juga orang lumpuh yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Bapak Ibu, kalau kita boleh sama-sama melihat di sini Kisah Para Rasul mencatat ada sebuah kisah di mana kisah ini itu terjadi ketika setelah Pentakosta. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini tokoh yang ditampilkan itu adalah Petrus dan Yohanes. Kita sama-sama flashback Bapak Ibu melihat dua orang ini adalah murid Kristus yang mereka pernah gagal di dalam mereka itu mengikut Tuhan. Betul ya? Petrus pernah menyangkal Tuhan gitu ya. Terus kita boleh lihat bagaimana perjalanan Yohanes pun di dalam mengikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman mereka, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, mereka mengalami sebuah perubahan kehidupan yang luar biasa.
Petrus yang tadinya takut, para murid yang lain pun juga takut, tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, setelah mereka itu menerima Roh Kudus, Petrus bangkit dan dia berkhotbah. Dan bahkan Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Petrus itu boleh dimulai. Bapak Ibu, di sini kita boleh sama-sama melihat ada sebuah kisah tentang seorang yang lumpuh. Dia mengalami kelumpuhan selama gitu ya, kurang lebih gitu ya 40 tahun. Selama 40 tahun dia tidak bisa menggerakkan badannya. Selama 40 tahun dia tidak bisa pergi dengan bebas. Selama 40 tahun Bapak Ibu dia harus mengandalkan orang lain untuk menolongnya. Bapak Ibu, keadaan hidupnya ini lemah, berkekurangan, tidak memiliki apa-apa, dan yang benar-benar dia merasa dirinya tidak berguna. Bapak Ibu, di dalam keterbatasannya, di dalam kekurangannya, di dalam kehidupannya yang terpuruk itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dia terasa bahwa ya udahlah, menjalani kehidupan ini, ketika ada orang yang mengusung saya, maka saya akan bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan Bapak Ibu di Alkitab itu mencatat gitu ya, tiap-tiap hari. Ya Bapak Ibu kata tiap-tiap hari berarti bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi sepanjang dia itu mengalami kelumpuhan, Bapak Ibu, ada orang yang menolongnya, mengusungnya untuk dia itu diletakkan di depan gerbang indah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengemis. Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang mengemis, kalau di Indonesia Bapak Ibu kita lihat gitu ya, kita boleh koreksi di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang sehat, bugar ya, baik itu laki-laki atau perempuan gitu ya Bapak Ibu, di jalan di lampu-lampu merah, bahkan Bapak Ibu ada yang sekarang mengemisnya itu Bapak Ibu dikemas dengan begitu bagus gitu ya istilahnya gitu ya, mengemis dengan cara VIP gitu ya, ngeprint laporan yang beberapa waktu lalu kita boleh lihat di beritanya, dia ngeprint laporan, dia itu meminta dana di setiap rumah-rumah Bapak Ibu dengan alasan untuk membantu sosial, pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita boleh sama-sama lihat mengemisnya di sini berbeda Bapak Ibu, di Indonesia dan di sana. Kalau di sana orang-orang yang diizinkan untuk mengemis itu adalah orang-orang yang memang mereka memiliki keterbatasan fisik, yang mereka tidak bisa melakukan apapun. Maka mereka diizinkan untuk mengemis. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada pekerjaan lain yang mereka bisa lakukan. Mereka menggembala domba yang mereka tidak bisa. Mereka itu bekerja di ladang juga mereka tidak bisa. Jadi pekerjaan ini diizinkan bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Bapak Ibu, mereka pengemis ini, laki-laki ini, dia bisa menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pengemis kalau ada orang yang mengusungnya, ada orang yang berbelas kasihan, mengangkat dia dan meletakkannya. Tapi kita boleh lihat di sini Alkitab mencatat tiap-tiap hari, berarti setiap harinya itu ada orang yang memang rela mengangkatnya, membawanya untuk dia itu mengemis. Dan di keadaan seperti itu Bapak Ibu, ketika dia mengemis, pastinya dia mengharapkan belas kasihan orang lain. Bahkan orang yang sakit, keterbatasan fisik, itu juga memiliki tempat sendiri. Jadi tidak boleh gabung. Jadi ada sekat-sekat yang memisahkan mereka untuk mereka itu boleh datang beribadah. Nah, gerbang indah ini adalah gerbang utama gitu ya, umum gitu ya, untuk orang itu boleh lewat yang menghubungkan. Jadi Bapak Ibu, posisi di mana pengemis ini duduk untuk mengemis itu adalah sebuah posisi yang paling baik. Karena apa? Banyak sekali orang yang lewat, baik orang laki-laki ataupun perempuan. Pasti ketika mereka itu mau menuju tempat di mana mereka beribadah, mereka harus melewati yang namanya gerbang indah ini. Dan Bapak Ibu diceritakan ketika di hari itu, pengemis ini, itu dia sedang duduk, dia berharap ketika ada orang yang lewat, memberikan belas kasihan,
memberikan sedekah. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi itu beranggapan bahwa mereka memiliki pengertian bahwa ketika memberikan sedekah itu adalah suatu bentuk penghormatan kepada Allah. Dan pastinya ketika dia duduk, dia akan mendapat banyak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di hari itu ketika dia sedang duduk melakukan rutinitasnya, dia meminta kepada setiap orang yang lewat. Dan di hari itu, di ayat yang pertama dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Ini menjelang waktu sembahyangnya orang Yahudi Bapak Ibu. Gitu ya, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Tentunya untuk beribadah. Bapak Ibu, ketika Petrus dan Yohanes itu naik ke bait Allah untuk beribadah, pastinya pengemis ini juga meminta kepada mereka. Tolong berikan gitu ya, bahasanya tolong berikan untuk makan gitu ya, mungkin bahasanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ketika Petrus itu melihat pengemis ini, dia katakan, lihat padaku. Katakan bahwa ketika dia sedang, Petrus dan Yohanes mengatakan seperti itu, pengemis itu pastinya akan melihat kepada Petrus dengan harapan mendapatkan sesuatu. Ketika mereka saling memandang, Bapak Ibu, Petrus itu mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Bapak Ibu, kebiasaan orang Yahudi yang mau datang ke bait Allah pastinya mereka membawa emas atau perak atau uang untuk persembahan ataupun untuk sedekah yang tadi. Tapi di sini Bapak Ibu, ketika pengemis itu melihat kepada Petrus dan Yohanes, mereka berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Bapak Ibu, ketika kejadian ini berhenti di sini, pastinya pengemis ini merasa kecewa, betul ya? Merasa kecewa karena dia mengharapkan sesuatu, ternyata dia tidak mendapatkannya. Tapi kisah ini tidak berhenti di situ. Bapak Ibu, kisah ini tidak berhenti di situ. Tetapi dilanjutkan, dikatakan oleh Petrus, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Dikatakan Alkitab mencatat, seketika itu juga Bapak Ibu, dia kakinya itu bisa kuat, mata kakinya bisa kuat, dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Saat itu juga dia sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes itu percaya di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu sanggup melakukan mujizat yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Bapak Ibu, percaya itu artinya menaruh pengharapan dan iman yang pasti, walaupun berada di dalam ketidakpastian. Percaya artinya tidak khawatir. Percaya artinya berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Percaya artinya yakin tanpa keraguan akan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita boleh alami, apapun yang kita boleh jalani saat ini, percayalah Dia adalah Allah yang berkuasa, sanggup memulihkanmu, sanggup menolongmu, sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupanmu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, engkau dan aku boleh dipulihkan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika engkau dan aku, yang terakhir, engkau dan aku boleh mengalami yang namanya kuasa di dalam nama Yesus itu di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Yang kedua, menyaksikan kuasa nama Yesus. Bapak Ibu, orang lumpuh ini ketika dia itu sudah menerima kesembuhan, dia sudah menerima apa yang menjadi kebutuhannya, sembuh itu. Bapak Ibu, dia tidak hanya berdiam diri, oke saya sembuh, saya pulang ya, gitu ya, enggak. Tetapi Alkitab mencatat Bapak Ibu, dia jingkrak gitu ya Bapak Ibu, dia lari mungkin gitu ya Bapak Ibu, dia lompat. Alkitab mencatat, dia sambil memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya bayangkan gitu ya Bapak Ibu, ketika dia sakit kemudian dia sembuh, dia itu bersorak-sorak puji Tuhan. Dan bahkan semua orang yang pada waktu itu hadir Bapak Ibu, mereka tercengang-cengang dengan apa yang mereka itu lihat. Bapak Ibu Saudara,
beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada yang kita boleh kenal itu seseorang yang bisa menyembuhkan. Siapa Bapak Ibu? Ponari Bapak Ibu. Seorang anak kecil yang ketika dia mencelupkan tangannya ke air, kemudian air itu diminum oleh banyak orang, maka orang yang sakit itu bisa sembuh. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ketika membaca flashback gitu ya Bapak Ibu, orang ini antri loh Bapak Ibu. Dan di zaman itu bukan seperti zaman sekarang, media sosial itu cepat sekali, enggak. Tetapi Bapak Ibu dikisahkan, Ponari ini Bapak Ibu tamunya banyak, itu bukan karena dia pasang spanduk gede-gede, bukan. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang datang mengalami kesembuhan gitu ya Bapak Ibu, mereka itu menularkan dari mulut ke mulut, menceritakan dari mulut ke mulut, sehingga banyak orang yang datang untuk mereka itu meminta kesembuhan dari Ponari. Dan bahkan Bapak Ibu, kisah ini itu dicatat di media cetak gitu ya, baik itu di koran, bahkan saya membaca kisah ini itu di Kompas Bapak Ibu, dan bahkan juga diterbitkan di televisi. Banyak kemudian orang-orang itu yang kemudian mendengar kisah bagaimana Ponari ini menyembuhkan, sehingga banyak orang gitu Bapak Ibu datang sengaja bawa air gelas gitu ya, sampai antri dia digendong, tolong ini ya, ini gini ya, semua orang gitu ya mengalungkan ini gelas supaya Bapak Ibu gitu ya diobok-obok kemudian diminum. Saya membayangkan gitu ya Bapak Ibu, diobok-obok ini terus diminum, mereka percaya mereka bisa sembuh. Dan orang-orang yang mengalami itu Bapak Ibu, mereka itu menularkan dari mulut ke mulut, sehingga apa? Banyak orang yang datang. Nah Bapak Ibu, kita punya Tuhan itu yang berkuasa lebih daripada ini. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolongku dan menolongmu di setiap apapun persoalan kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar dari mereka, yaitu menularkan itu, menceritakan apa yang Tuhan itu sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama menyampaikan, menyaksikan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ketika engkau dan aku mengalami yang namanya pemulihan, ketika engkau dan aku mengalami pertolongan daripada Tuhan, maka Bapak Ibu seharusnya saya dan Bapak Ibu itu seperti ini loh, reaksi orang lumpuh yang tidak bisa terhalangi untuk dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita berasa, oh iya kebaikannya yang dia rasakan itu spektakuler kok. Bapak Ibu, Tuhan bekerja dalam kehidupanku dan kehidupanmu, tidak perlu yang spektakuler. Tapi ketika engkau dan aku hari ini bisa berdiri tegak, hari ini engkau dan aku bisa bernafas, engkau dan aku hari ini bisa mengalami yang namanya kesehatan, engkau dan aku hari ini bisa mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Ingat, itu semua pemberian Tuhan. Hal-hal yang kecil mungkin kita berpikir, nafas itu hal yang kecil. Bapak Ibu ingat, pada waktu COVID menyerang gitu ya Bapak Ibu, orang itu mau bernafas saja Bapak Ibu, oksigen itu Bapak Ibu dicari di mana-mana. Semua toko alat kesehatan gitu ya, semua kosong. Dan bahkan Bapak Ibu, harga oksigen yang kecil gitu ya, 1 meter gitu Bapak Ibu, yang tadinya cuma harganya berapa toh, ratusan ribu, itu bisa mencapai, waktu saya tanyakan untuk teman saya, mamahnya membutuhkan Bapak Ibu, itu bisa harga 7 juta Bapak Ibu. Yang 1 meter loh, yang kecil itu loh Bapak Ibu, 7 juta Bapak Ibu. Betapa mahalnya. Tapi saya dan Bapak Ibu bisa hari ini bernafas. Kita bisa melakukan, kita bisa makan, kita bisa sehat. Hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, tetapi bagi orang yang tidak bisa merasakan, itu suatu hal yang berharga, yang besar di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar dari orang lumpuh ini. Ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya yang boleh memulihkan hidupnya, memulihkan keadaan secara fisik, maka dia menceritakan Tuhan itu melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui apapun yang dia boleh lakukan. Dan setiap orang Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Banyak orang takjub, tercengang karena apa? Tadinya ini orang lumpuh, tidak bisa apa-apa, tapi bisa berlari,
melompat, memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar hari ini. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Setiap kita tahu kuasa di dalam nama Yesus. Kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengampunan, dan ada pengampunan dosa. Ada bertekuk untuk segala yang ada di langit dan di bumi, dan sampai seterusnya. Melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Kita tahu kebenaran itu, kita merasakan kebenaran itu. Mari kita boleh ceritakan kebenaran itu. Karena di luar sana ada banyak orang yang hari ini mereka sedang berharap di tengah-tengah kehidupan mereka. Di luar sana ada banyak orang yang hari ini mengalami keterpurukan. Di luar sana mereka itu sedang mencari yang namanya keselamatan.